Sahabat, bayangkan di sepertiga malam terakhir ketika semua mata terlelap, hanya Anda yang berdiri di hadapan Allah. Air mata menetes, suara lirihmu memanggil namanya. Tapi tahukah Anda, ada satu doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang harus dibaca pertama kali setelah tahajud. Sebelum Anda minta rezeki, sebelum Anda minta jodoh, bahkan sebelum Anda minta ampun, doa inilah yang membuka pintu ridha Allah. Dan siapa yang mendapat ridha Allah, maka hidupnya dijaga dari murka, dosanya diampuni, dan doanya tidak akan pernah ditolak. Jadi, tahan dulu semua permintaanmu, karena yang pertama harus kau baca setelah tahajud adalah doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita kali ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat, kita sama-sama ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, coba bayangkan sejenak suasana malam yang sunyi, semua orang terlelap dalam mimpi, rumah-rumah gelap, jalanan sepi, bahkan angin pun seperti berjalan pelan. Namun di tengah keheningan itu, ada satu cahaya kecil yang menembus langit. Cahaya itu datang dari rumah seseorang yang sedang bersujud, yang baru saja selesai melaksanakan solat tahajud. Mungkin itu dirimu, mungkin malam ini adalah giliranmu yang Allah pilih untuk berjumpa dengannya di waktu yang paling mulia. Sahabatku, tahukah Anda, ketika Anda bangun di waktu tahajud, itu bukan semata-mata karena alarm yang berbunyi, bukan pula karena niat yang kuat semata, tapi karena Allah sendirilah yang membangunkanmu. Allah yang menggerakkan hatimu, menyentuh jiwamu, dan mengundangmu datang ke hadapannya. Itu sebabnya setiap kali Anda berhasil bangun malam, itu bukan hal biasa, itu tanda cinta dari Allah. Bayangkan, dari miliaran manusia di muka bumi ini, hanya sedikit yang Allah bangunkan untuk tahajud, dan di antara sedikit itu, malam ini adalah dirimu. Lalu, setelah Anda selesai bersujud, menutup dengan salam kanan dan kiri, ada sebuah pertanyaan besar yang sering terlewat. Apa yang seharusnya aku baca setelah tahajud? Apakah langsung doa rezeki, doa jodoh, doa kesehatan, atau sekedar beristirahat kembali? Nah, disinilah rahasia besar itu terbuka. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah diajarkan oleh Nabi sebuah doa khusus. Doa yang beliau katakan, jangan dulu baca yang lain, tahan dulu semua permintaanmu, tapi bacalah doa ini terlebih dahulu. Subhanallah, ini bukan sekedar urutan doa, tapi ini kunci agar semua doa-doa setelahnya mudah dikabulkan. Karena ternyata doa ini adalah pintu menuju ridha Allah. Bayangkan, sebelum Anda meminta apapun, Anda mengetuk pintu Allah dengan kalimat yang membuatnya ridha terlebih dahulu.
Dan jika Allah sudah ridha, maka tidak ada lagi yang sulit dalam hidupmu. Karena ridha Allah itu adalah sumber dari segala kemudahan. Sahabatku, banyak orang salat tahajud setiap malam, tapi tak semuanya merasakan ketenangan setelahnya. Ada yang selesai salat tapi hatinya tetap gelisah. Ada yang menangis dalam sujud tapi bangun pagi masih resah. Mengapa? Karena mereka lupa setelah tahajud ada momen emas, saat di mana Allah menatap hambanya dengan kasih, menunggu apa yang akan ia ucapkan pertama kali setelah ibadah malam yang penuh cinta itu. Dan tahukah anda apa yang paling dicintai Allah di momen itu? Bukan doa tentang dunia, tapi kalimat istighfar dan permohonan perlindungan dari murkanya. Maka Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Ali, setelah tahajud, setelah istighfar, bacalah doa ini. Karena doa inilah yang membuat Allah berkata kepada malaikat, lihat hambaku itu, ia datang di waktu malam, bukan untuk meminta dunia, tapi untuk mencari ridhoku. Allahu Akbar. Betapa lembutnya cinta Allah pada hamba-hamba yang seperti itu. Dan mungkin malam ini Allah ingin anda menjadi salah satunya. Maka sebelum kita lanjutkan ke doa agung yang dimaksud, mari kita pahami dulu rahasia di balik tahapan setelah tahajud. Pertama, istighfar yang sungguh-sungguh. Kedua, doa pembuka ridha. Dan ketiga, istirahat sejenak dalam tenang sebelum fajar. Tiga hal ini jika diamalkan dengan ikhlas akan mengubah hidup anda dari dalam. Hati menjadi lembut, rezeki dilapangkan, dan langkahmu dijaga oleh Allah setiap hari. Dan malam ini, mari kita pelajari bersama apa doa pertama yang harus kita baca setelah tahajud. Doa yang menjadi pembuka ridha dan penjagaan Allah. Doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun, sebelum kita lanjutkan, mari para sahabat kita sama-sama berdoa. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas semua kebaikan anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata yang diriwayatkan oleh para ulama salaf tentang seorang ulama besar bernama Imam At-Tirmidzi, seorang ahli hadis, murid dari Imam Bukhari dan penulis kitab Sunan At-Tirmidzi yang masyhur. Beliau dikenal bukan hanya karena ilmunya yang tinggi, tapi karena ibadah malamnya yang luar biasa. Setiap malam beliau bangun di sepertiga malam terakhir, berwudu dengan air yang sangat dingin, kemudian menunaikan salat tahajud, lalu beristighfar lama sekali sampai matanya selalu basah oleh air, mata penyesalan dan cinta kepada Allah. Hingga suatu hari seorang muridnya bertanya, "Wahai imam, mengapa engkau menangis setiap malam seperti ini? Bukankah engkau orang saleh, ahli ilmu, ahli ibadah, dan telah menulis ribuan hadis Nabi?" Beliau tersenyum sambil menghapus air matanya dan menjawab, "Aku menangis bukan karena aku merasa berdosa besar, tapi karena aku takut meninggalkan dunia ini tanpa ridha Allah. Aku takut bertemu dengannya, sedangkan bekalku belum cukup." Subhanallah, betapa dalam rasa takut seorang ulama yang seluruh hidupnya diisi dengan amal. Dan tahukah anda apa yang membuat begitu beliau kuat di malam hari? Karena setiap kali selesai tahajud, beliau membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau meyakini siapapun yang membaca akan doa setelah tahajud itu, maka Allah akan menjaga hidupnya, menghapus dosanya, dan memelihara hatinya dari murka. Waktu terus berjalan hingga di akhir hayatnya
Imam At-Tirmidzi buta karena terlalu sering menangis di malam hari. Orang-orang bertanya lagi, "Wahai Imam, apakah engkau sedih karena kehilangan penglihatanmu?" Beliau menjawab dengan senyum lembut, "Tidak, aku tidak buta karena aku kehilangan cahaya dunia, tapi karena aku terlalu banyak menatap cahaya Allah di malam hari." Masya Allah, kalimat itu membuat semua muridnya menangis. Mereka sadar di balik setiap tangisan dan doa malam itu ada kekuatan yang membuat hati menjadi tenang, jiwa menjadi lembut, dan hidup dipenuhi dengan keberkahan. Sahabatku, kita mungkin bukan ulama besar, kita mungkin banyak dosa, tapi jalan menuju Allah tidak pernah tertutup. Jika Imam At-Tirmidzi saja setiap malam meminta ridha Allah, lalu bagaimana dengan kita yang bahkan belum tahu pasti apakah Allah sudah ridha dengan hidup kita? Maka malam ini bangunlah walau hanya 2 rakaat tahajud, ucapkan istighfar dengan tulus, dan bacalah doa yang diajarkan Rasulullah ini dengan sepenuh hati. Karena siapa tahu malam ini adalah momentum, malam ini adalah di mana Allah menurunkan ridhonya kepadamu. Sahabat Imam muda yang dirahmati Allah, setelah kita memahami betapa agungnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, sekarang mari kita pelajari bagaimana cara dalam mengamalkannya dengan benar, agar bukan hanya sekedar dibaca tapi dirasakan dan hidup di dalam hati. Yang pertama, bangunlah di sepertiga malam terakhir. Bangunlah di waktu yang paling istimewa, yakni sepertiga malam terakhir pada waktu antara pukul 2:30 hingga menjelang azan subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, di setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ketika anda bangun di waktu ini, niatkan dalam hati, "Ya Allah, aku bangun bukan karena alarm, tapi karena Engkau yang memanggilku untuk berjumpa." Lalu langkah yang kedua, laksanakan salat tahajud dan witir. Laksanakanlah salat tahajud minimal 2 rakaat dengan khusyuk, tidak perlu panjang, yang penting ikhlas dan hadirkan hati. Setelah itu, tutup dengan witir 1 rakaat sebagai penutup malam. Setelah salam kanan dan kiri, jangan langsung beranjak atau tidur kembali. Tahan sejenak, karena inilah saat yang paling lembut untuk berbicara dengan Allah. Kemudian yang ketiga, perbanyak istighfar dengan hati yang lembut. Sebelum anda membaca doa, mulailah dengan istighfar. Ucapkan dengan perlahan, "Astaghfirullahal azima alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih." Bacalah minimal 33 kali atau sebanyak-banyaknya dengan hati yang menyesal. Bayangkan setiap kalimat istighfar itu menghapus noda di hatimu. Jika air mata menetes, biarkan, karena setiap tetesan itu adalah tanda penghapusan dosa. Kemudian yang keempat, bacalah doa agung yang diajarkan oleh Nabi. Setelah istighfar, barulah bacakan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Adapun doanya adalah sebagai berikut: "Allahumma inni a'udzu biradika min syakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thanaa'a 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik." Yang artinya, "Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu, dengan ampunanmu dari hukumanmu, aku berlindung kepadamu dari siksamu. Aku tak mampu menghitung segala pujian untukmu, Engkau sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri." Lalu yang kelima, hadirkan makna salat dalam membaca. Saat membaca doa ini, rasakan maknanya di dalam hati. Jangan terburu-buru, nikmati setiap kalimat, rasakan getaran di hati. Karena doa ini bukan sekedar bacaan, ini adalah pengakuan cinta dan tunduknya seorang hamba kepada Tuhannya. Kemudian yang keenam, tutuplah dengan syukur dan doa hajat.
setelah membaca doa tersebut, barulah anda bebas memohon apapun, rezeki, keturunan, kesehatan, keselamatan atau ampunan bagi orang tua. Namun mulailah dengan kalimat, Ya Allah, jika engkau ridha kepadaku, maka mudahkanlah urusanku. Karena bila Allah sudah ridha, semua doa akan lebih mudah dikabulkan. Kemudian yang ketujuh, setelah doa selesai, duduklah dengan tenang, boleh bersandar, boleh memejamkan mata sejenak, biarkan hati tetap berzikir. Dan saat azan subuh berkumandang, bangunlah dengan hati segar, jiwa tenang dan wajah bercahaya. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, malam bukan sekadar waktu untuk tidur bagi orang beriman. Malam adalah panggung pertemuan dengan Sang Pencipta. Di saat semua mata terpejam, ada hamba-hamba pilihan yang berdiri di hadapan Allah, menangis, memohon dan menyerahkan seluruh hidupnya kepadanya. Mereka tidak meminta dunia, mereka hanya memohon satu hal, Ya Allah, ridhoilah aku. Dan jika Allah sudah ridho, maka dunia akan mengikuti, doa-doanya diijabah, rezekinya dilapangkan, hatinya dijaga dari resah, dan hidupnya dipenuhi dengan keberkahan dari langit dan bumi. Maka mulailah malam ini, walau hanya 2 rakaat, ucapkan istighfar dengan lembut dan bacalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. InsyaAllah malam itu akan menjadi malam perubahan hidupmu. Tulis juga di kolom komentar, Ya Allah, jadikan aku hamba yang engkau ridhoi. Bagikan juga video ini agar semakin banyak saudara kita yang belajar mengetuk pintu ridho Allah di sepertiga malam. Dan jangan lupa like, share dan subscribe, karena setiap kali anda menyebarkan ilmu ini akan menjadi pahala jariah yang terus-menerus mengalir kepada anda, bahkan ketika anda telah tiada. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.